alihi wa sahbihi ajma'in. Kemuliaan sebagai penggagas Majelis Pengkajian Tamu Tasawuf Asia Tenggara, dan juga yang kami muliakan, juga mengucapkan selamat datang yang mulia Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kadzzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau ahli kampung, ahli negeri beriman mereka, bertakwa mereka, sungguh kami bukakan di atas mereka keberkahan yang ada di langit dan keberkahan yang ada di bumi. Akan tetapi mendustakan mereka, maka kami siksa mereka dengan segala yang mereka lakukan. Allah yang sekalian. Yang sama-sama kita cintai, hormati dan muliakan Abuya Syekh Ambang Wali, Bapak Bupati Kabupaten Nagan Raya, Bapak Jamil Idan, yang juga saya cintai dan banggakan. Terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan atas penerimaan dan sambutan yang begitu hangat kepada saya dan rombongan dari Jakarta. Tentu saya merasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami bisa bersilaturahim dan sekaligus mendapatkan bencana dari Abuya yang sudah kita dengarkan tadi, benar menjadi prinsip yang kami pegang sejak dulu sampai akhir hayat. Nah, itu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar kita semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh dan khususnya di Nagan Raya, kita semua bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga agar Aceh, bumi Serambi Mekah ini terus damai, terus bersatu dalam suasana yang membahagiakan dan membawa kesejahteraan untuk semua. Insya Allah dari Aceh kita terus sebarkan kesejukan, dan mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai ini juga terhindar dari segala bentuk upaya yang datang dari dalam maupun dari luar yang berupaya untuk memecah belah persatuan bangsa kita, bisa kita hindari. Walaupun ini dalam tahun politik yang keras, tapi jangan sampai hanya karena kompetisi politik lalu persaudaraan kita rusak, persatuan kita terkoyak. Ini tentunya bukan yang diharapkan oleh Abuya, bukan yang diharapkan oleh generasi pendahulu kita, dan juga bukan yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Bang, panen di daerah Pak Bapak. Bapak Teguh Rifki Harsya selaku
Mohon kepada wartawan kami persilakan untuk dapat mengambil tempatnya. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita bersama bisa hadir dalam acara silaturahmi bersama Bapak Agus. Pada hari yang berbahagia ini kita telah kedatangan tamu istimewa yang kita nanti-nantikan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Komandan Komando Tugas Bersama Kemenangan Pemilu tahun 2019 Partai Demokrat, serta Bapak Haji Teguh Rifki Arsyah, anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat, dengan harapan semoga dengan kehadiran Bapak dapat termotivasi dan semangat yang baru bagi kami para kader, pengurus Partai Demokrat, serta segenap masyarakat Kabupaten Nagan Raya untuk terus berjuang menggapai kemenangan dalam menuju sebuah perubahan Nagan Raya lebih baik dan bermartabat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf kami kepada Bapak AHY beserta rombongan dan Bapak Haji Teguh Rifki Arsyah beserta rombongan serta seluruh para tamu undangan. Mungkin dari tempat dan pelayanan kami masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami berharap sudi kiranya Bapak Ibu sekalian diperbanyakkan maaf bagi kami panitia. Bapak AHY beserta rombongan yang kami muliakan, dengan segala keterbatasan kami pada hari yang berbahagia ini, yang pasti kami merasa sangat bangga dan terharu. Ini merupakan sebuah ukiran sejarah baru bagi kami masyarakat Nagan Raya. Tentunya momen ini sangat perlu untuk kami abadikan dan kami ceritakan di kemudian hari pada anak cucu. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teguh Rifki Arsyah atas perhatiannya selama ini untuk Kabupaten Nagan Raya, dan mudah-mudahan Bapak tidak pernah bosan-bosan untuk terus berkontribusi untuk Nagan Raya menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu, ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dengan segala tenaga, pikiran, doa sehingga dapat berjalannya acara ini sesuai dengan yang kita harapkan.
Demikian sambutan dan harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah upaya yang baik ini akan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami juga kepada Sekretaris DPD mewakili Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, mohon berdiri. Beliau adalah Sekretaris DPD mewakili PLT Gubernur Aceh, Pak Nova Iriansyah, yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang bertugas di Pulau Banyak. Silakan. Kemudian juga Ketua DPC yang diwakili oleh jajarannya, Pak Sekretaris hadir, tadi Pak Joniadi juga hadir, dan Pak Bupati ataupun Ketua DPC Partai Demokrat Nagran Raya hari ini juga berhenti sejenak di Grute, menikmati pemandangan alam, sekaligus menikmati kelapa muda di sana. Lanjutlah melihat semangat seperti ini, semangat ingin perubahan kayaknya ini. Semangat untuk perubahan menuju Indonesia yang lebih baik lagi, betul? Kalau ingin berubah, jangan lewatkan. Tanggal 17 April 2019 adalah kesempatan emas bagi kita untuk membangun masa depan Indonesia, membangun masa depan Aceh yang lebih baik lagi. Setuju? Presidennya siapa kalau gitu? Kita ingin melakukan perubahan dan Partai Demokrat juga akan melakukan perubahan. Oleh karena itu tolong sampaikan kepada masyarakat di Aceh, khususnya yang ada Nagan Raya ini, untuk sama-sama memberikan dukungannya kepada calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk beliau semuanya. Baik yang akan duduk nanti di Parlemen Pusat, DPR RI maupun yang di DPRA tingkat provinsi dan juga DPRK di tingkat kabupaten dan kota, khususnya Nagan Raya ini. Saya melihat bahwa Aceh ini tentunya sebagai provinsi yang spesial karena latar belakang historis dan juga provinsi yang sangat potensial. Tentu tidak berlebihan jika belum lama Pak SP dan Ibu Ani datang ke Aceh, kemudian saya pun datang ke Aceh lagi. Karena kami melihat bahwa mudah-mudahan Partai Demokrat di Aceh, khususnya Dapil 1 ini bisa bangkit dan berjaya kembali di tahun 2019. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau Partai Demokrat kembali besar di parlemen, maka kami akan bisa melanjutkan program-program pro rakyat yang telah diberikan dulu di masa pemerintahan Pak SBY 2004 sampai dengan 2014. Sangat kita rasakan bahwa banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat, kebijakan yang sangat menyentuh kebutuhan rakyat kecil terutama. Itulah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya memaparkan 14 prioritas Partai Demokrat untuk rakyat. 14 ini bukan datang dari langit, tetapi merupakan aspirasi dari masyarakat yang kami datangi selama 2 tahun terakhir ini, mengunjungi berbagai wilayah di tanah air, dari Aceh sampai dengan Papua, ratusan kabupaten dan kota. Dan rata-rata masyarakat kita secara terbuka menyampaikan bahwa hari ini memang banyak sekali permasalahan. Lanjut? Oke, nomor 2. Kelola keuangan layanan BPJS Kesehatan, terutama untuk membantu golongan kurang mampu. Betul? Apakah di sini ada yang merasa cukup kesulitan untuk mendapatkan layanan BPJS? Bagus. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah berjalan dengan yang kita harapkan. Tapi di beberapa daerah, beberapa wilayah, juga ada yang kesulitan mendapatkan layanan BPJS. Saya juga dengan rendah hati, dengan mewakili keluarga besar, saya mohon doa untuk kesembuhan Ibu Ani. Ibunda tercitra sampai saat ini masih harus menjalani perawatan secara intensif di Singapura. Tentunya menitip salam kepada masyarakat
yang ada di Aceh, di Nagan Raya ini. Pak SBY juga menunjukkan salamnya. Beliau setelah kunjungan ke Aceh di bulan Januari yang lalu, ternyata didiagnosis menderita kanker darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, coba semua kader Nagan Raya berdiri nanti betul. DPHC Nagan Raya bisa naik ke panggung dulu ke atas. Para DPHC Nagan Raya bisa naik dulu ke panggung ke atas.